semuanya. Pagi, Raflin. Pagi. Kami akan mempresentasikan mengenai rongga hidung. Yang pertama, aku akan menjelaskan apa itu rongga hidung. Jadi, rongga hidung itu ruang yang berada di dalam hidung kita. Dia berfungsi sebagai saluran pernapasan. Selain berfungsi sebagai saluran pernapasan, dia juga berfungsi untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Tulang hidung adalah tulang kecil yang berada di bagian paling atas dan membentuk pangkal hidung. Fungsinya untuk membuat bentuk wajah, melindungi rongga hidung, membantu proses pernapasan, dan menopang tulang rawan hidung. Letaknya berada di antara dahi dan rahang bagian paling atas. Selanjutnya ada serabut saraf pembau atau olfaktori. Nah, jadi serabut saraf pembau olfaktori ini mempunyai saraf sensori khusus yang terletak di atas bagian rongga hidung. Nah, fungsinya itu untuk mendeteksi molekul bau di udara. Ada silia saraf pembau. Silia saraf pembau itu rambut-rambut halus yang berada di ujung sel saraf penciuman di epitelnya olfaktori yang memiliki fungsi untuk mengikat molekul bau dan mengubahnya menjadi impuls saraf untuk dikirim ke otak. Selanjutnya ada serabut saraf ke otak. Serabut saraf ke otak adalah saraf yang menghantarkan sinyal listrik atau impuls dari serabut saraf ke otak untuk diproses dan diinterpretasikan sebagai bau tertentu. Saraf Udah, Fahri. Saraf olfaktori adalah saraf kranial pertama atau CNI. Oke, selanjutnya ada letak dan struktur umumnya. Rongga hidung itu dibagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri yang dipisahkan oleh sekat hidung. Lalu di dalamnya terdapat rambut halus yang terdapat dilapisi oleh selaput lendir atau mukosa yang kaya akan pembuluh darah dan kelenjar lendir. Yang pertama ada vestibulum hidung. Vestibulum hidung itu adalah ruang di dalam rongga hidung atau dia berada di tepat belakang hidung. Ini. Lalu dia terdapat jaringan-jaringan rambut halus. Nah, rambut halusnya ini akan membantu untuk menyaring debu atau alergen agar tidak masuk ke paru-paru. Vestibulum memiliki fungsi untuk menyaring udara yang kotor seperti debu dan pasir. Lalu untuk melindungi saluran pernafasan bagian dalam. Kafeognasi merupakan bagian utama rongga hidung yang berada di belakang vestibulum nasi. Fungsinya untuk menyaring udara lebih halus, menghangatkan udara, melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Yang ketiga ada konkanasi atau tulang turbinat. Konkanasi adalah lipatan tulang yang menonjol ke dalam rongga, terdiri dari konka superior, konka media, dan konka inferior. Fungsinya memperluas permukaan rongga hidung, memperlambat aliran udara agar proses penyaringan lebih optimal. Yang keempat ada mukosa hidung. Mukosa hidung adalah lapisan lendir yang melapisi bagian dalam rongga hidung. Nah, fungsinya itu ada mengondisikan udara yang dihirup sebelum masuk ke paru-paru dengan cara melembabkan, menghangatkan, dan menyaring partikel dari udara. Itu ada penyakit yang biasanya terjadi dalam rongga hidung. Yang pertama itu
batuk, pilek, dan flu. Batuk, pilek, dan flu ini biasanya terjadi karena infeksi. Nah, ketika kita kena infeksi, itu pasti akan bersin-bersin. Dan yang kedua itu radang. Kalau radang itu karena kita mencium serbuk bunga. Dan yang ketiga itu sinusitis atau peradangan di dalam hidung yang dekat sinus menuju ke dalam hidung. Dan yang terakhir itu mimisan. Mimisan terjadi karena kecapean atau karena sering menggorek hidung. Jadi ketika menggorek hidung itu akan mengeluarkan darah. Jadi kesimpulannya itu hidung itu organ yang terpenting di dalam saluran pernapasan. Hidung juga menjadi salah satu organ dalam tubuh manusia yang sangat penting untuk sistem pernapasan yang berfungsi untuk menghirup udara, menyaring bau dari udara yang akan masuk ke dalam paru-paru.